Harusnya sehari selesai. Jadi 1 hari selesai gitu ya. 1 hari seminggu selesai tuh jadinya. Udah selesai belum tugasnya? Sudah selesai belum? Belum ya? Oke, Bapak lanjut. Sudah. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Kayak praktek aja, saudara kalau ada kesulitan langsung asistensi kan gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan dengan pundit ya. Ini uji salah satu metode untuk pemeriksaan beton di lapangan ya dengan alat pundit. Nah, kalau kita lihat pundit adalah singkatan dari Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Testing Indicating Tester. Jadi suatu alat ya, alat yang untuk menguji yang tidak merusak ya, menggunakan prinsip yaitu gelombang suara ya, ultrasonik ya. Artinya yang hanya bisa dengar oleh kelelawar dengan ini gelombang yang tinggi ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memperoleh gambaran kualitas beton mulai dari permukaan sehingga sampai inti beton gitu kan ya. Jadi dia bisa menembus gitu kan ya. Nah, prinsip kerjanya adalah mengubah prinsip kerja elektronik nih, uji elektronik adalah ultrasonik yang mengubah energi listrik ya menjadi energi mekanik gitu kan ya, gelombang mekanik ya. Melalui apa? Melalui transducer yang digunakan. Ada transducer pengirim atau transmitter, kemudian nanti diterima oleh receiver ya. Nah, kemudian nanti lanjutnya nanti akan ditampilkan dalam monitor digital sehingga dalam bentuk apa? Yaitu waktu yang diperlukan. Jadi waktu tempuh gelombang dari transmitter ke receiver kayak gitu. Jadi nanti dipancarkan oleh transmitter kemudian diterima oleh receiver kayak gitu ya. Nah, kedua ini kita sebut dengan transducer ya. Satu alat yang sengaja itu kayak gitu ya. Nah, ini prinsip nih di sini kita perhatikan coba. Kecepatan gelombang ini melalui suatu media padat sangat tergantung dari media, ya, elastisitas dari media atau ada tersebut, ya. Nah, kalau dia, ya, nah dia akan memberikan informasi mengenai kondisi bagian permukaan, bagian dalam permukaan maupun bagian dalam dari beton, ya, baik permukaan contohnya retak, gitu kan ya. Bagian dalam mungkin ada rongga, gitu ya, ada rongga di dalam beton. Nah, kita bisa identifikasi dengan alat undit, ya. Dan juga alat ini salah satu ya cara untuk memeriksa mutu beton ya, walaupun memang ini pendekatan ya. Jadi mutu beton bisa kita lihat, kita bisa perkirakan dari nilai pundit yang dihasilkan, walaupun nanti nilainya pundit ya. Pundit itu satuan dia data yang kita peroleh waktu, tapi nanti yang kita hitung adalah kecepatan. Jadi semakin cepat dia menyandarkan bahwa dia semakin padat ya, semakin lambat ya, maka dianggap dia kurang padat. Itu indikatornya. Jadi nanti kita punya grafik hubungan antara nilai pundit dengan kuat tekan. Ya, ini empiris gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau kita dapatkan nanti dari pundit itu kecepatan, maka kita bisa perkirakan mutu betonnya ya. Tapi memang harus ada dasarnya ya. Jadi harus ada percobaan sehingga eligible gitu ya. Nah, alatnya ya ini alatnya pundit ya. Ini monitor ya dengan alat dengan pengaturnya, tombol pengatur ya. Ini set reference di sini on off ya, on off, tombol on off. Kemudian di sini pengaturan yaitu waktu di sini 0,1 mikrosecond, dia mikrosecond waktunya ya karena dia sangat pendek gitu ya, mikrosecond. Kemudian di sini 1 mikrosecond. Ini sangat tergantung dari panjang dari benda uji yang kita ukur gitu kan ya. Nah, kemudian juga di sini ada yang kita kenal reference bar. Di sini yang kita sebut dengan transducer. Nah, transducer ini ada yang berfungsi sebagai receiver, ada yang berfungsi sebagai transmitter yang memancarkan. Kadang-kadang bisa terbalik dia kayak gitu kan ya. Nah, ini dia. Kalau kita dari depan kayak gini. Di sini adalah tombol untuk kabel yang nanti disambungkan ke transducer ya. Bisa nih transmitter di sini juga ya. Colokan ya itu nanti yang disambungkan kepada receiver. Tadi transmitter satu receiver, bisa terbalik nggak apa-apa. Kalau yang di sini ada on off, jadi on off gitu kan ngatur on off-nya dan charger. Kadang-kadang baterainya habis, kita bisa cas dia kan ya. Kemudian di sini reference ya, tombol reference. Nah ini
reference artinya apa? Kalau nanti sudah dikalibrasi, nggak boleh dirubah lagi dalam pemeriksaan. Jadi tujuannya adalah untuk digunakan pada kalibrasi. Jadi kalau sudah dikalibrasi, menunjukkan angka yang disyaratkan, maka dia tidak boleh dirubah lagi nih set reference-nya. Kalau di sini tadi yang Bapak bilang, ya ini menunjukkan ini apa namanya angka 01 kecepatannya. Waktu ya, kecepatan waktu yaitu 0,1 mikrosecond, kemudian 1 mikrosecond. Nah ini kalau 0,1 itu jika panjang benda uji yang kita periksa kurang dari 400. Tapi kalau lebih dari 400 kita gunakan yang 1 mikrosecond. Ya. Kayak gitu. Sedangkan di sini menunjukkan ini kapasitas baterai ya. Jadi tersisa nggak berapa. Jadi ketahuan dia mulai habis atau tidak kayak gitu. Ini alatnya. Nah, jadi yang Bapak bilang tadi kan ya berdasarkan kecepatan. Jadi nanti intinya adalah menentukan berdasarkan kecepatan, yaitu kecepatan lambat yang daripada gelombang suara tadi kan ya, yang diuji gelombang suara yang diuji pada beton ya. Nah ini dipengaruhi oleh apa? Otomatis oleh kepadatan homogenitas beton itu sendiri. Jadi semakin padat atau semakin homogen maka menunjukkan bahwa kecepatannya semakin tinggi ya. Atau waktu yang diperlukan gelombang menempuh dari transmitter ke receiver itu semakin pendek gitu kan ya. Sebaiknya juga gitu. Kalau dia banyak rongga, maka waktu tempuhnya semakin lama sehingga kecepatannya semakin kecil ya. Jadi itu indikator bahwa mungkin di beton itu banyak mengandung rongga. Kalau dia semakin kecil gitu kan ya. Nanti kita bisa bedakan satu yang ada rongganya atau yang tidak. Kita bisa bandingkan. Jadi kalau dia di daerah suatu ada yang halo? Ya di daerahnya tersebut misalnya sudah periksa ternyata nilainya kecil ya. Nah, kemungkinan daerah tersebut banyak mengandung rongga ya. Itu kayak gitu. Jadi kalau dia cepat, nanti ada persyaratan berapa cepatnya, itu ada persyaratan ya. Nah, di sini kadang-kadang yang jadi khawatirkan kalau beton struktur itu banyak mengandung logam ya. Contohnya ya tadi tulangan. Nah, ini perhatikan biasanya kalau dia melewati terutama kalau kita ukur nanti indirect atau semi direct itu memang kadang-kadang berpengaruh ya. Tapi kalau direct biasanya enggak terlalu berpengaruh ya. Nah, di sini biasanya lebih cepat biasanya kalau nilainya sangat tinggi lebih sampai 1,2 sampai 3, maka kemudian di sini melambatnya bukan melalui beton tapi mungkin tulangan ya. Karena tulangan itu benda padat sehingga dia mudah cepat dia kan ya, sehingga waktu yang diperlukan untuk merambat tadi kan ya gelombang tadi ya. Nah, itu maka menunjukkan bahwa itu kemungkinan ada tulangan di situ ya. Jadi teman-teman saudara bisa pindah, jangan ukur daerah situ. Ya. Tujuannya apa kita periksa dengan pundit, yaitu meriksa keseragaman tadi kan ya. Jadi menunjukkan seragam nggak dia? Apakah dia banyak mengorongga? Gitu kan ya, seragam kualitasnya ya. Jadi kalau berbeda jauh pada beberapa titik gitu ya, kayak permukaan beton, maka kemungkinan dia tidak seragam. Artinya ada yang rendah, ada yang juga tinggi gitu kan ya. Kemudian mendeteksi keretakan, terutama kedalaman retak ya, kedalaman retak. Jadi berapa dalam retak? Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur kalau kita pakai ini, jadi nggak sulit kita peroleh. Tapi dengan alat unik kita bisa menentukan kedalaman retak. Kemudian bisa menentukan modus elastis, ya, elastis dinamis. Nanti ada rumusnya. Ya. Kemudian mendeteksi rongga di dalam beton, berapa ini rongga. Nah itu nanti kita pakai kayak model kontur nanti kan ya. Dari kecepatan, saudara bisa buat kontur dari kecepatan sehingga nanti kelihatan mana daerah yang rendah itu menunjukkan banyak rongga gitu kan. Kalau kecepatan rendah artinya waktu tempuhnya lama gitu kan ya. Kemudian modus elastis beton, kemudian memperkirakan kuat tekan beton. Ya. Nah ini penempatan user ya. Nanti dalam pengujian di lapangan bisa secara langsung. Jadi saudara tempelkan ini ya. Ini transducernya, ini transmitter, ini receiver. Saudara bisa tempelkan langsung. Ini langsung jadinya kan ya. Jadi berhadapan antara transmitter dan transmitter dan receiver. Nah ini lebih teliti ya, artinya lebih ini. Kemudian yang kedua bisa dilakukan secara tegak lurus ya, atau semi direct ya. Jadi ngukurnya kayak gini dari sini kemari, dia tempatkan secara tegak lurus gitu kan ya. Kemudian nanti dibaca berapa ya. Hanya kesulitan kadang-kadang kayak gini, kalau di sini ada rongga, kadang-kadang
Nah itu kadang-kadang ngalirnya kemana kita agak susah menentukan L-nya ya, panjang daripada struktur yang diuji. Kalau ini mudah gitu kan ya, lebih teliti. Nah apalagi kalau saudara pakai sejajar. Nah ya ini kayak gini ya. Artinya memang banyak sekali bias sebenarnya, nggak selalu sempurna. Makanya sebenarnya harusnya dilakukan pengujian kayak gini gitu kan ya. Tapi biasanya untuk kepadatan, tapi kalau dalam retak kita gunakan ini, walaupun sebenarnya tidak terlalu tepat ya, tapi masih lebih baik dibandingkan kita tidak mengukur sama sekali. Ya. Nah ini pengaruhnya apa? Ya, kalau nanti betonnya kondisi bagus, maka gelombang akan melintasi jarak terpendek antara transmitter ke receiver. Jadi kalau misalnya di sini transmitter, di sini receiver, dia akan melalui jarak terpendek. Jadi nggak keliling-keliling dulu gitu kan ya. Tapi kalau ada tulangan, dia akan bisa melalui tulangan. Nah ini kalau dia melalui tulangan, saudara bisa pindahkan gitu kan. Karena dia waktunya nanti terlalu cepat. Ya tadi kan antara 1,2, misalnya di sini 6 gitu ya. Mungkin di sini bisa 7 atau 8. Nah saudara bisa pindah. Jangan-jangan kena tulangan gitu kan ya. Jadi nanti saudara bukan ukur keseragaman beton, melainkan sekarang nanti tulangan gitu kan ya. Nah, kalau ada retak, dia akan keluar dia ngukurnya ya. Dia ngukurnya begini. Kalau ada retak dia akan ke sana. Nah, ini yang kita gunakan, prinsip ini yang kita gunakan untuk kan kedalaman retak daripada struktur beton yang kita periksa ya. Tapi kalau retak penuh, maka dia akan balik lagi, jadi nggak akan bisa ukur. Jadi kalau tadi retaknya sebagian ya, jadi sebagian kayak gini, dia masih kita bisa ukur. Jadi kita bisa menentukan berapa kedalaman retak. Tapi kalau full, nah ini yang jadi masalah. Dibalik ya. Kemudian dia balik bisa ini, tapi nggak terlalu tepat. Apalagi kalau misalnya retak sama sekali gitu kan, ya dia balik lagi. Jadi. Nah, tapi kalau misalnya di sini rongga, nah ini ada rongga, nanti agak terlambat dia kan, agak lama dia waktu tempuhnya, terutama kalau terisi ya. Nah ini kayak gini kan ya, merambat. Nah dia merambat mengenai rongga tuh kan, dia merambat jadi nggak bisa dia merambat artinya dia perlukan waktu sehingga nanti jadi lebih lama dia pada rongga. Nah kalau retak kayak gini, nah retak juga gitu mengenai rongga tadi sama juga retak dia kan keliling gitu kan ya. Karena hambatan, nah itu yang menunjukkan waktunya semakin lama sehingga nanti kecepatan yang kita dapatkan semakin tinggi ya, kecepatan semakin rendah bukan semakin tinggi. Nah ini ya untuk menentukan mutu kepadatan beton berdasarkan ini speknya properties of concrete Neville dia mensyaratkan ya di sini. Jadi ngitung kecepatan gelombang ultrasonic yaitu dengan rumus velocity adalah length dibagi time ya. Length itu adalah panjang daripada benda uji yang kita ukur. Artinya jarak antar transmitter ke receiver ya, jarak transmitter ke receiver, titik transmitter. T-nya itu adalah ini waktu ya. Nah kecepatan biasanya kita ukur dalam kilometer per second, walaupun kenyataannya nanti kita nggak dalam meter, mungkin milimeter gitu kan ya. Kemudian di sini juga ini adalah mikrosecond waktunya nanti ya. Tapi nanti kalau kita panjangnya itu dalam mili kita rubah ke kilometer adalah 10 pangkat minus 6 kilometer ya. Kemudian kalau mikrosecond jadi second 10 pangkat minus 6 second. Nanti 10 pangkat minus atas dan bawah dicoret gitu kan ya. Tadi kan ya plus minus nih. Maka nanti kita dapatkan kilometer per second kayak gitu kan. Jadi nanti 10 itu kan ya. Nah, pangkat minus 6. Tadi kan di sini apa? Milimeter gitu ya. Nanti ngukurnya dalam mili aja gitu. Saudara ngukurkan enggak ini. Nanti rubah ke kilo. Maka jadi 10 pangkat minus gitu kan ya. Nah, T-nya tadi waktunya apa? Mikrosecond. Mikrosecond ke second adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat minus 6 juga. Maaf. 10 pangkat minus 6. Second. Nanti dicoret. Waktu kita bagi di atas ini ya, dicoret di sini, taruh sini, coret. Sehingga satuannya jadi kilometer per second. Nah ini sesuai dengan itu gitu kan ya. Jadi bukan dalam kilometer sebenarnya, tapi dalam milimeter. Nah ini dari hasil ya penelitian empiris yang ditampilkan di Properties of Concrete buku A.M. Neville itu menyatakan bahwasanya jika kecepatannya lebih besar dari 4,5 maka dia memuaskan atau sangat baik ya kilometer per detik ya. Tapi kalau 3,5 sampai 4,5 dianggap dia baik.
Tapi kalau antara 3 sampai 3,5 km per second, ya maka dia akan meragukan. Nah, kalau lebih rendah dari sini dianggap buruk, tapi lebih kecil dari 2 km per second, maka dia sangat buruk gitu kan ya. Itu indikatornya mutu kepadatan gitu kan ya. Nanti biasanya kadang-kadang dikorelasikan dengan kekuatan tekan. Nah, yang kedua adalah menentukan kedalaman retak. Nah, kedalaman retak itu nanti caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nanti biasanya kalau kita punya misalnya daerahnya kayak gini ya. Kayak gini nih. Ya. Nanti di sini retaknya kayak gini ya. Retaknya kayak gini misalnya retaknya nah gini retaknya tidak atas, tampak atas ya, kayak gini retak ya, kayak gitu. Nanti caranya bagaimana? Saudara misalnya titik yang diukur, misalnya titiknya diukur ini, titik yang ukur di sini, ya ini ukur di sini. Nanti tugas saudara ukur di sini, ya. Biasanya kita kita kasih tanda misalnya, nah ini titiknya ini kan, titik ini. Biasanya kita tarik garis di kemari. Tarik garis gini ya. Nanti tentukan jaraknya 10 cm kemari, di sini 10 cm lagi, sini 10 cm, di sini 10 cm. Ya. Di sini kita tulis T1. Nanti di sini tulis R1. Artinya nanti tempat receiver, di sini tempat transmitter, di sini T2. Di sini R2 gitu ya. Ini jaraknya kemari ya, ini 10 ya, jarak ini 10 atau disebutnya X, ya, atau disebutnya XI gitu kan ya. Nah yang ini jarak ini dari kemari ke sana, ini 2XI. Kalau ini XI tadi kan ya, ini XI, maka yang jarak yang keduanya itu 2 kalinya gitu kan ya. Itu saudara ini pada titik ini kita tinjau ya. Nanti kita gunakan, kemudian apa yang saudara lakukan? Saudara ukur dulu, taruh di sini transmitter, taruh receiver di sini. Jadi taruh di titik sini transmitter, taruh receiver di sini. Ya. Kemudian saudara baca, nyalakan monitor, saudara baca gitu kan ya. Nanti dapat apa? Yaitu yang kita sebut dengan T1, kecepatan rambat pada titik T1 dan R1 ya. Kemudian saudara pindah titiknya, transmitternya tadi ke titik T2. Kemudian receivernya titik 2 juga, baca lagi, dapat T2. Dapat T2. Kayak gitu, T2 ya kayak gini kan ya. Nanti dari sini saudara bisa ngitung dengan rumus ini. Dengan rumus ini ya, yaitu D sama dengan ini XI, boleh XI, D sama dengan XI akar 4T1 kuadrat kurangi T2 kuadrat dibagi T2 kuadrat kurangi T1 kuadrat. Tinggal saudara masukkan angkanya. X1-nya saudara tadi berapa? 10, maka 4 kemudian T1. Tapi perhatikan ya, bahwa T1 harus lebih kecil dibandingkan T2. Karena jaraknya beda gitu kan. Memang lebih jauh T2 jaraknya ya. T2 dan R2 gitu kan. Jadi kalau lebih kecil T2-nya dibanding T1, maka pengukurannya salah, diulang ya. Itu kayak gitu prinsipnya. Jadi nanti kita dapatkan D-nya, kedalaman retak. Berapa kedalaman retak ini kita bisa peroleh. Memang kalau kita mengukur biasa kadang-kadang sulit ya, kadang sulit. Nah, dengan ini tadi kan ya. Dengan pundit kita bisa tahu kedalaman retak. Ya. Apa sih keuntungannya kita ketahui dalam retak? Ya, artinya apa? Nanti saudara kan belajar beton kan ya. Kemarin kan ya, misalnya dapatnya apa di sini? H-nya kan? Ya apa? Saudara H-nya. Jadi jarak ini H. Ya kayak gini H misalnya ya. Ternyata dia mengalami retak di sini. Artinya A berkurang dari sini. Ini tulangan ya, tulangan. Anggap ini tulangan atau Z istilahnya ya. Nah, kayak jadi begini. Akibatnya apa? Akibatnya ini kan H1 gitu kan ya. Ya, padahal yang bekerja momennya sama gitu kan ya, sama besar gitu. Sedangkan hanya makin kecil. Artinya apa? Tegangan yang dipikul otomatis semakin besar. Persoalannya kalau beton itu tegangan semakin besar, lebih besar dari tegangan lentur yang disyaratkan izin,
Maka artinya apa? Bisa terjadi kolaps, gitu kan ya, kolaps struktur tersebut. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi pentingnya kita mengukur ke dalam ini artinya apa? Nanti ya tadi hanya tadi ya ketebalan efektifnya jadi berkurang kayak gitu kan ya. Ini nanti ya itu gunanya kita tahu ke dalam retak. Ya. Itu yang kedua. Fungsi dari ini ya. Kemudian, nah ini contoh tadi yang Bapak bilang. Jadi gambar retak kayak gini, satu. Nanti saudara tahu titiknya. Ini titiknya mungkin saudara 3 titik ya. 1 di sini, 1, 2 di sini, mungkin 2 di sini. Oh, 3 di sini mungkin bisa juga. Nah, 3 nanti saudara gambarkan. Daerah sini mungkin D1 mungkin D1 dalamnya ya depth pada titik 2 misalnya segini, titik 3 segini. Belum tentu sama ya 1, 2, 3 ya. Saudara nggak boleh rata-rata kan hasilnya karena jaraknya yang ditinjau juga titiknya beda gitu pada jarak yang berbeda juga gitu kan ya dari titik acuan ya. Jadi mungkin ini di sini. Jadi kalau semakin dalam ini yang dikhawatirkan ya. Kalau semakin dalam nanti ada batasannya berapa ya. Nanti saudara harus ngitung ulang nanti. Mampu nggak struktur ya, struktur memikul beban yang bekerja jika terjadi pengurangan ketebalan dari struktur. Ya. Nanti kalau nggak mungkin, ya mau nggak mau artinya apa? Lakukan perbaikan. Kalau nggak nanti akibatnya apa? Struktur itu akan hancur, ya, gitu kan ya. Nah ini juga bisa menentukan modus elastis dinamis. Nah ini, ya. Nanti dari pengukuran saudara bisa dapat ini V-nya kecepatan tadi kan ya. Tapi waktu kan ya. Waktu sebenarnya kalau tadi dari alat undi kita dapat waktu. Waktu artinya apa? Dapatnya waktu. Paling kita tahu waktu rumusnya apa? Ya, L per apa? V kan? Nah, sekarang nyari V-nya sama apa? V sama dengan tadi. L per T. Nah, ini bisa cari dapatnya. Ya, T dapat. Nah, K-nya ini berarti ini itu adalah konstanta. Biasanya sudah ditentukan biasanya. Modul sini yang kita cari. Nah, ini sendiri kita tahu bahan berat jenis. Saudara ukur dulu ini berat jenis bahan solid ya. Nanti sehingga nanti kita dapat angka ini modus elastis dinamis dari ini ya. Itu kayak gitu. Jadi saudara bisa gunakan kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita lakukan prakteknya ya. Nah, peralatan untuk pengujian ya, nanti langkah kerjanya ya. Alat apa yang digunakan? Pertama kali satu saudara siapkan 1 set alat unit ya. Yang tadi dari apa? Monitor display. Nah, ini monitor lengkap dengan tombol ya pengaturnya ya. Mengatur. Kemudian batang kalibrasi. Ini jadi alatnya harus dikalibrasi dulu sebelum digunakan. Kemudian transducer. Ini transducer ini bisa nanti berfungsi sebagai receiver, bisa berfungsi sebagai transmitter. Receiver itu menerima, transmitter yang memancarkan, kayak gitu kan ya. Kemudian meteran. Meteran itu kita ngukur, ya bisa ngukur L, ya kalau bisa kita ukur L biasanya. Kemudian mendengarkan titik biasanya ngukur jarak titik antara transmitter ke receiver. Kemudian kapur menentukan titik. Kemudian stempet. Ini perhatikan ya, ini transducer ini sensitif ya, jadi jangan langsung kena benda yang kasar. Kita tahu beton kadang-kadang permukaannya kasar. Makanya untuk menghindari terjadi gesekan pada permukaan transducer, maka biasanya beton itu diberi stempet. Jadi kalau misalnya kayak gini, diberi stempet dulu. Ratakan pakai scrub, kemudian baru ditempelkan. Kalau nggak nanti tergesek ini bisa rusak, ini mahal ya. Nah, harganya mungkin sekarang udah masih 40 lah, sekitar 40 jutaan gitu kan ya. Jadi hati-hati nanti kalau saudara praktek benar gitu kan ya, menggunakan alat ini ya. Nah, kemudian langkah yang pertama yaitu sebelum digunakan, lakukan kalibrasi. Nah, ini biasanya sangat tergantung dari alat. Nah, untuk alat kita kan alatnya nggak digital ya. Ini disebutkan untuk alat kalibrasinya adalah 25,8. Tapi nanti alat lain belum tentu sama gitu kan ya. Soalnya tinggal lihat di di alat tersebut. Kalau misalnya sudah punya alat, cek dulu kalibrasi nilainya berapa gitu kan ya. Jadi sebelum digunakan di lapangan, cek dulu. Yaitu nanti caranya begini, saya tempelkan ke reference bar. Ini ada reference standar ya, di standar. Di sini tertulis biasanya 25,8. Nanti alat ini nanti saya tempelkan tadi kan, dipasang kabel kemari, tempelkan kemari gitu kan. Nanti kabel dari sini, kabel tempelkan ke alat transmitter, satu lagi tempelkan ke alat
receiver kayak gini ya. Nah, ini sudah taruh ditempelkan kemari. Biasanya kasih ini apa namanya stempet gitu ya permukaan biar nggak terlalu licin gitu ya. Kalau dengan stempet dia nempel gitu kan ya. Langsung dibaca di sini. Oh maaf, dinyalain dulu. Nyalain dulu ini on off-nya, nyalain dulu. Cek dulu ini baterainya. Masih penuh nggak gitu ya. Kalau nggak dicas ulang gitu kan ya. Kemudian di sini pindahkan. Karena biasanya kurang dari 40, maka dipindahkan 0,1. Di sini ada tulisan 0,1. 0,1 mikrosecond. Di sini 1 mikrosecond. Jadi pindah kemari. Kalau ini pindah ke sana. Ya, nah kalau sudah nanti di sini akan terlihat di monitor. Nanti ini set reference namanya reference. Nanti diatur. Jadi kalau ternyata dia 26, sudah pindah kurangin. Jadi putar aja kemari. Nanti putar berlawan dengan jarum jam, dia akan berubah. Sampai dia menunjukkan 25,8. Kalau dia 25,8 waktunya, maka dinyatakan alat ini layak digunakan. Tapi kalau enggak, jangan digunakan. Artinya belum layak. Perlu diperbaiki jadinya ya. Sudah atur-atur sampai dia menunjukkan angka yang ditunjukkan oleh reference bar. Di sini ya, ada tertulis gitu. Sudah ikuti itu, kayak gitu. Bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau dia kelebihan, sudah ke kiri. Kalau kekurangan, sudah ke kanan gitu kan ya. Nanti dia menunjukkan angka ini ya. Nah, kalau sudah dikalibrasi, artinya apa? Saudara siap alat tersebut layak digunakan. Alat pun itu layak digunakan. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya saudara punya struktur kayak gini, katakan di kolom ya, di kolom. Tentukan titik mana yang saudara ukur. Oh, saya mau di sini, silakan ukur di sini. Nah, ini tahap pertama yang kita menentukan dalam mutu kepadatan beton ya, tentukan titik di sini, ukur jarak ini. Nah, ini alat kita alat lama sehingga kadang-kadang L-nya nggak terbaca. Tapi kalau alat baru langsung terbaca L-nya ya. Alat kita enggak. Dia langsung kadang-kadang langsung muncul kecepatan. Jadi udah nggak perlu lagi ngitung, ngukur-ngukur lagi. Ada yang ke alat kita, alat ini harus mengukur dulu L-nya berapa. Karena alat kita ini hanya membaca waktu saja, jadi L-nya nggak dibaca. Tapi kalau alat yang baru digital, ini langsung terbaca F-nya, jadi langsung hasilnya saja, gitu kan ya. Nah, nanti ini saudara ukur dulu L-nya, berapa L-nya? Oh, katakan berapa dalam satuan mili ya, tadi yang Bapak bilang. Katakanlah di sini dalam mili berapa? Oh, 400 mili, biasanya dalam mili ya. Mili. Nah. Kemudian perhatikan ini kan 400 mili, maka kita pakai 1 mikrosecond. Sudah pindahkan kemari ke 1 mikrosecond. Kemudian sudah tempelkan di sini langsung ya permukaan ini. Nah, kayak gini. Ini transmitter, taruh di sini receiver. Ya, taruh gini. Kemudian saudara nyalakan dulu ini ya, maaf nyalakan dulu ini. Setelah nyalakan ini jangan dirubah ini set reference, nggak boleh di ini utak-atik ini ya set reference ya. Set reference-nya. Nah, langsung saudara tekan ini, tekan dengan tangan saudara ya. Dengan kelima jari saudara tekan, dipegang gitu ya, pegang pakai digenggam ininya, ditekan. Kemudian nah kalau udah stabil baru baca. Nanti terbaca angka berubah-ubah sampai dia stabil baru baca. Misalnya berapa? Oh, 125. Nah, 125 mikrosecond gitu kan ya. Nanti kalau sudah kayak ini saya bisa ngitung V-nya. L-nya